Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Vicky Effendi selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas M. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 23 Statement of Cash Flow. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Naswa Nabika Salsabila dengan NPM akhir 103. Lalu ada Salsabila Aisyah Widianto dengan NPM akhir 179. Dan ada Davina Zahra Amira dengan NPM akhir 180. Lalu yang terakhir ada Atia Gina dengan NPM akhir 305. Baik, selanjutnya ada the statement of cash flow. Arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode. Nah, kegunaan laporan arus kas sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Salah satu tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Lalu yang kedua ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Laporan arus kas menunjukkan dari mana uang tunai perusahaan berasal dan bagaimana perusahaan menggunakan uang tunainya. Lalu yang ketiga ada alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Angka laba bersih ini memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Pembaca laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dari mengetahui mengapa laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebuah perusahaan berbeda dan dapat menilai sendiri keandalan angka laba tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, transaksi investasi dan pembiayaan tunai dan non-tunai selama periode tersebut. Selain aktivitas operasional, perusahaan melakukan transaksi investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aset selain produk atau jasa perusahaan. Aktivitas pembiayaan mencakup peminjaman dan pelunasan peminjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pembiayaan suatu perusahaan, pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan kewajiban meningkat atau berkurang selama periode tersebut. Baik, selanjutnya ada classification of cash flow. Pernyataan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama ada kegiatan operasional, yaitu melibatkan efek kas dari transaksi yang mempengaruhi penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk perolehan persediaan dan biaya. Lalu yang kedua ada kegiatan investasi, umumnya melibatkan aset tidak lancar dan mencakup yang pertama memberikan dan menagih pinjaman, lalu yang kedua ada memperoleh dan melepas investasi serta aset produktif jangka panjang. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari kegiatan investasi penting karena arus kas tersebut menunjukkan sejauh mana pengeluaran telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Hal yang ketiga ada aktivitas pendanaan, melibatkan item kewajiban dan ekuitas, dan mencakup yang pertama memperoleh kas dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, serta memperoleh modal dari pemilik dan memberikan mereka pengembalian atas investasi mereka. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting karena berguna dalam memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh penyedia modal kepada perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas operasi dan bagaimana perusahaan menghitung arus kas dari aktivitas operasinya. Aktivitas operasi adalah aktivitas utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses penghasilan pendapatan. Aktivitas ini mencerminkan kegiatan sehari-hari perusahaan dalam menjalankan bisnis.
Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu menerima kas dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, bunga, dan juga pajak. Tujuan utama menganalisis aktivitas operasi adalah untuk mengetahui seberapa besar kas yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan. Hal ini penting karena laba yang dilaporkan menggunakan basis akrual tidak selalu menunjukkan jumlah kas yang diterima. Maka dari itu, arus kas dari aktivitas operasi memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita bahas dua metode yang digunakan untuk menghitung arus kas dari kegiatan operasi, yaitu yang pertama ada metode langsung atau direct method dan juga metode tidak langsung atau indirect method. Metode langsung menyajikan arus kas operasi dengan menunjukkan secara langsung berapa jumlah kas yang diterima dan dibayarkan perusahaan selama periode berjalan. Contohnya, kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayar kepada pemasok, kas untuk gaji, dan juga kas untuk pajak. Metode ini tuh memberikan informasi yang lebih jelas tentang aliran kas sebenarnya. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Pada metode ini, perhitungan dimulai dari net income atau laba bersih yang ada pada laporan laba rugi. Kemudian, laba tersebut disesuaikan dengan item-item non-kas serta perubahan pada akun-akun kerja seperti piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, utang usaha, dan juga beban akrual. Metode tidak langsung membantu kita untuk memahami mengapa laba berbeda dengan arus kas dan bagaimana akuntansi berbasis akrual mempengaruhi pelaporan keuangan. Berikutnya, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu penjelasan penyesuaian utama yang dilakukan pada metode tidak langsung. Kategori pertama adalah item non-kas. Depresiasi dan amortisasi termasuk dalam kategori ini. Kedua, biaya ini mengurangi laba, tetapi tidak melibatkan pengeluaran kas. Karena tidak mempengaruhi kas, maka kita menambahkannya kembali ke laba bersih. Rugi penjualan aset juga ditambahkan, sedangkan laba penjualan aset dikurangkan. Kategori kedua adalah perubahan aset operasi. Penyesuaian bergerak berlawanan dengan arah kas. Misalnya, ketika piutang usaha meningkat, artinya perusahaan sudah mengakui pendapatan. Tetapi kasnya belum diterima. Karena kas belum masuk, maka peningkatan piutang harus dikurangi dari laba. Hal yang sama berlaku pada persediaan. Jika persediaan meningkat, berarti perusahaan itu mengeluarkan kas untuk membeli barang, sehingga harus dikurangkan. Beban dibayar di muka juga demikian. Jika meningkat, berarti perusahaan itu membayar di muka sehingga kas berkurang. Kategori ketiga adalah perubahan liabilitas operasi dan arah penyesuaian sejalan dengan kas. Contohnya, jika utang usaha meningkat, berarti ada beban yang belum dibayar perusahaan sehingga kas masih tersimpan. Jadi peningkatan ini tuh ditambahkan ke laba bersih. Begitu juga dengan beban akrual. Sebaliknya, jika liabilitas ini menurun, berarti perusahaan sudah membayarkan kas, sehingga penurunannya harus dikurangkan. Dengan menggabungkan seluruh penyesuaian ini, kita dapat mengonversi laba bersih akrual menjadi arus kas operasi yang mencerminkan kas nyata yang dihasilkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang investing activity. Yaitu yang pertama ada pembelian atau penjualan aset tetap atau PPE. Itu aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan, serta investasi jangka panjang lainnya bukan untuk yang diperdagangkan. Lalu pembelian PPE itu dicatat sebagai arus kas keluar investasi. Sedangkan penjualan atau penerimaan ganti rugi misalnya tanah dikutuk atau diklaim pemerintah dicatat sebagai arus kas masuk investasi sebesar kas yang diterima bukan sebesar laba atau rugi yang diakui. Lalu ada analisis perubahan akun PPE, itu untuk menyusun arus kas investasi perubahan pada akun PPE yaitu dengan rumus saldo awal ditambah pembelian ditambah biaya kapitalisasi dikurangi harga pokok aset yang dijual atau dihentikan dikurangi akumulasi depresiasi terkait yaitu sama dengan saldo akhir. Lalu yang kedua itu laba rugi penjualan PPE disesuaikan di bagian operasi karena laba atau rugi itu non kas. Sedangkan kalau seluruh kas dari penjualan masuk ke bagian investasi.
Lalu yang selanjutnya ada financing activity, yaitu yang pertama ada penerbitan saham dan obligasi. Penerimaan kas dari penerbitan saham bisa dilakukan atau preference diklarifikasikan sebagai arus kas masuk di aktivitas pembiayaan. Penerbitan obligasi atau bonds payable juga menambah kas dan dilaporkan sebagai arus kas untuk pembiayaan. Perubahan pada saldo obligasi biasanya mencerminkan penerbitan baru atau pelunasan. Lalu yang kedua ada pembayaran dividen. Dividen kas yang dibayarkan kepada pemegang saham selalu dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas pembiayaan karena merupakan distribusi kembali modal kepada pemilik, bukan beban laba rugi. Dividen yang baru dideklarasikan tapi belum dibayar tidak muncul di arus kas sampai benar-benar dibayarkan. Lalu ada pelunasan utang jangka panjang, pembayaran pokok peminjaman jangka panjang, bank, bonds payable, long term note adalah arus kas yang dikeluarkan pembiayaan, sedangkan bunga biasanya diklarifikasikan ke operasi untuk tujuan tugas di bab ini. Jika utang jangka panjang dilunasi dengan penerbitan saham tanpa kas, transaksi itu diungkapkan terpisah sebagai non-cash, investing, dan financing, bukan dalam arus kas utama. Special issues dalam penyusunan arus kas atau operating activities. Yang pertama, ada non-cash charge, yaitu penyesuaian yang tidak melibatkan arus kas tetapi memengaruhi laba sehingga harus ditambah kembali pada net income dengan secara metode tidak langsung. Termasuk ada depreciation, yaitu penyusutan aset tetap atau non-cash. Kedua ada amortization, amortisasi aset tak berwujud. Ketiga ada impairment atau write down, yang dimana merupakan penurunan nilai aset. Semua ini menurunkan laba tapi tidak mengurangi kas sehingga ditambahkan kembali. Kedua ada unrealized gain or losses, yang dimana jika mempengaruhi laba, misalnya fair value gain pada trading security, maka gain tidak ditambahkan, harus dikurangi dari laba karena tidak ada kas masuk. Ketika kondisi loss ditambah kembali karena tidak ada kas keluar. Jika tidak mempengaruhi laba atau OC, maka tidak ada penyesuaian. Ketiga ada equity method adjustment, yang dimana pada metode ekuitas bagian laba perusahaan investi meningkatkan nilai net income tapi tidak menghasilkan kas sehingga harus dikurangi dari net income. Dividen yang diterima adalah kas masuk, di mana dicatat sebagai investing activities bukan operating. Jadi penyesuaian itu sama dengan share of income dikurangi oleh dividen receive. Yang keempat ada bad debt and allowance, yang dimana ketika allowance bertambah maka beban kerugian piutang, maka merupakan beban kerugian piutang. Nah, maka ditambahkan kembali ke net income. Contohnya AR naik sejumlah 15.000, maka allowance naik sejumlah 6, dan juga allowance naik sejumlah 6.000, maka net AR naik 9.000 dan dikurangi 9.000 di net income. Karena kelima ada share based compensation, yang dimana beban kompensasi saham dicatat tanpa kas keluar sehingga ditambahkan kembali ke net income. Penyesuaian tambahan yaitu perubahan deferred tax asset terkait kompensasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang non-cash investing and financing activities atau NCIF. Nah, NCIF ini merupakan aktivitas investasi atau pendanaan yang tidak melibatkan kas sehingga tidak muncul dalam bagian arus kas tetapi harus tetap diungkapkan dalam catatan atau jadwal terpisah. Contohnya itu mengkonversi hutang menjadi saham, kemudian membeli aset melalui pembiayaan atau yang disebut leasing atau utang, terus juga menukar aset dengan aset serta menerima aset donasi non-kas. Nah, hal ini tuh penting karena tetap mengubah struktur keuangan meskipun tidak mengubah kas. Selanjutnya ada pentingnya rekonsiliasi bila memakai direct method. Oke, yang rekonsiliasi jika perusahaan menggunakan metode langsung, standar mewajibkan rekonsiliasi antara net income yaitu net cash from operating yang bentuknya sama seperti metode tidak langsung. Mengapa hal ini diperlukan? Karena dapat memberikan pemahaman perbedaan antara laba akrual dan kas aktual. Nah, selanjutnya juga menunjukkan penyesuaian penting seperti perubahan piutang, persediaan utang usaha, dan lain-lain. Rekonsiliasi membantu pengguna laporan memahami kualitas laba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.